Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang bagaimana cara pengisian dan pembuatan ISPT PPh Pasal 4 Ayat 2. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Nah, untuk step awal, kalian bisa buka yaitu aplikasi ISPT PPh Pasal 4 Ayat 2. Untuk kalian yang belum install aplikasi ISPT PPh Pasal 4 Ayat 2, kalian bisa download di pajak.go.id. Nah, setelah dibuka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik menu, koneksi database, terus kemudian dia akan mencari database tempat penyimpanannya di mana. Biasanya kalau bawaan dari aplikasi itu adanya di Windows C, DJP, ISPT PPh Pasal 4 Ayat 2. Klik database, kita pilih databasenya, terus kemudian kita disuruh memasukkan password. Password itu sendiri biasanya dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 123. Nah, setelah masuk, kita klik surat setoran pajak atau SPT, terus kemudian kita buat baru. Sebagai contoh, saya akan membuat di masa September. Kita klik OK. SPT berhasil dibuat. Nah, teman-teman, untuk cara pengisian ISPT PPh Pasal 4 Ayat 2, kalian klik lagi SPT. Nah, terus di sini ada daftar pemotongan atau pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Kalian klik aja. Nah, kemudian di sini ada menu tambah, ubah, cetak, hapus, ataupun ekspor. Kalau misalnya kalian bukti potongnya ada banyak, nanti kita bisa belajar dengan cara ekspor. Tapi di sini saya coba untuk sampel, yaitu satu aja. Kalian bisa klik menu tambah. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu pasal 4 ayat 2. Katakanlah misalnya dari hadiah undian, deposito, penghasilan dan transaksi lainnya, atau konstruksi atas jasa konstruksi, atau misalnya sewa tanah dan bangunan. Nah, di sini saya akan coba dua contoh, yaitu atas tanah dan bangunan atau sewa. Kalian klik lanjut. Nah, di sini nomor bukti potong. Nomor bukti potong kalau bisa teman-teman, katakanlah misalnya dari Januari sampai dengan sekarang yang saya buat masa September, itu berurutan, katakanlah nomor 1, 2 sampai dengan sekarang nomor 9, tergantung dari bukti potong per masanya itu berapa gitu. Nah, di sini untuk nomor bukti potong saya coba atau saya sampelkan dengan 009. Untuk lampiran belakangnya, kalian misalnya 009 nomor bukti potongnya, nah kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kemauan kalian. Katakanlah misalnya 009 terus PPh 4 ayat 2, terus misalnya garis miring perusahaan kalian, terus garis miring tahunnya. Atau yang mungkin lebih simpel lagi, misalnya 009 PPh Pasal 4 ayat 2 gitu, juga terserah kalian. Nah, di sini untuk NPWP, kalian masukin NPWP lawan transaksinya. Sebagai contoh, itu saya masukin NPWP ini. Nah, setelah masukin NPWP, nama perusahaan atau nama si penyewa atau pemiliknya. Nah, di sini misalnya saya kasih nama saya sendiri, terus alamat tempat penyewanya itu di mana? Misalnya Jakarta. Alamat saya itu posisinya di Jakarta, terus NOP, nomor objek pajaknya. Kalau misalnya memang kalian sewa pada saat sewa itu tidak tahu nomor objek pajaknya, maka kalian bisa isi dengan angka 0. Setelah itu, lokasi tanah dan bangunan kalian sewa. Nah, di situ kita bisa isi misalnya Jakarta. Setelah itu, kalian bisa klik tambah. Nah, di situ jumlah bruto nilai sewanya itu berapa. Misal sewa dalam 1 bulan itu 8.500.000 atau kalian
dalam 1 tahun 85 juta gitu. Nah, kalian bisa isi di situ. Nah, ini untuk saya contohkan adalah yang per bulan, yaitu transaksi sewanya itu setiap bulan kita bayarkan. Nah, di sini nilai terutangnya itu 850.000 untuk masa September. Setelah itu kalian bisa klik simpan. Nah, di sini untuk tanggalnya mengikuti tanggal bulan September atau berdasarkan invoice atau faktur pajak kalau memang dia bukan faktur pajak. Setelah itu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini akan automatically muncul. Nah, step keduanya lagi, jika kalian ada pendapatan yang bersifat bruto dengan peredaran bruto yang kena PPh final 0,5%. Kalian bisa klik tambah di sini. Atau terus di atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki bruto tertentu, kalian klik terus kemudian lanjutkan. Di sini kita akan disuruh masukin yaitu NTPN. Nah, NTPN itu sendiri setelah kalian bayar yaitu SSP-nya dari peredaran brutonya itu berapa, terus dikalikan dengan 0,5%. Nah, kita akan buat e-billing terus kemudian kita bayarkan ke bank. Nah, itu akan muncul NTPN. Nah, kalian isi NTPN-nya kurang lebih 16 digit. Kalian paste di sini. Terus NPWP. Nah, di sini ini dikasih nama ini juga. Nah, setelah itu untuk namanya itu sendiri nama perusahaan kalian atau nama wajib pajaknya. Nah, setelah itu kalian klik tambah. Nah, di situ ada jumlah bruto. Jumlah bruto katakanlah pendapatan saya di masa September itu kurang lebih 20 juta. Nah, kita klik 20 juta. Nah, di sini akan dikenakan yaitu pajak 0,5%-nya yaitu kurang lebih sekitar 100.000. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini tanggal pembayarannya akan mengikuti yaitu pada saat Anda bayar PPh pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu atau yang PPh final 0,5%. Setelah itu kalian bisa klik simpan sampai data berhasil disimpan. Oke, setelah itu maka di sini akan muncul yaitu kita ada dua, yaitu dari penghasilan dari sewa, bukan penghasilan, pembayaran dari atas kita sewa tanah dan bangunan, terus penghasilan dari usaha yang PPh pasal 4 ayat 2 0,5%. Nah, setelah itu kalian bisa klik cetak. Two hours later. Maaf teman-teman, untuk menu cetaknya sepertinya lagi sedang error. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Nah, sampai di sini muncul yaitu bukti potongnya. Nah, di sini tidak ada menu ekspor ke PDF ataupun di save gitu, tidak ada, hanya ada menu print. Kalian hanya bisa langsung print ke printer kalian. Oke. Setelah itu, maka kita bisa lihat yaitu di menu induk. Nah, di menu induk ini kita beri untuk bagian 1 yaitu NPWP, terus bagian 2 yaitu ada yang tadi kita sewa itu akan muncul di sini, yaitu penyewaan tanah dan bangunan. Terus kemudian di bagian B-nya, B6 sampai 8 itu tidak ada, terus bagian 9 sampai 10, maka di situ akan muncul penghasilan
tertentu lainnya, yaitu penghasilan yang peredaran bruto yang 0,5% atas brutonya. Nah, setelah itu langsung ke bagian C dan D. Di bagian C dan D, maka di situ ada pemotong atau wajib pajak atau pemimpin yang bertanda tangan, terus kemudian tanggal SPT, tanggal pada saat kalian pelaporan pajak. Saya di sini saya kasih tanggal. Setelah itu kalian bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, untuk menu cetak lampiran induknya, kalian bisa klik di menu cetak SPT. Nah, di situ itu akan ada muncul yaitu induk. Yang tadi untuk lampirannya kan sudah bisa dicetak. Nah, sekarang induk. Induk bisa klik cetak. Nah, di sini sama kayak tadi, yaitu hanya ada menu printer saja. Jadi kalian bisa langsung print ke printer kalian. Setelah itu, kita tinggal menyiapkan yaitu data CSV untuk pelaporan. Untuk data CSV untuk pelaporan, kalian bisa klik di lapor SPT, terus kemudian lapor data SPT ke KPP. Kita pilih masanya, karena tadi masa September, kita klik masa September. Terus kemudian kita klik buat file. Nah, di sini karena tadi saya baru isi yaitu SSP-nya 1 yang nilainya 100.000, maka di sini masih ada kurang bayar sekitar 850. Nah, itu nanti kalian bisa isi di sini. Rekam SSP. Nah, di sini bisa klik tambah. Terus kode KAP-nya yaitu untuk sewa yaitu 4128, terus kode jenis setorannya kalau yang sewa yaitu 403. Nah, di sini kalian isi NTPN-nya. Terus kemudian jumlah pembayarannya yang tadi sewa dalam 1 bulan itu 8.500.000, maka pajak yang dikenakan yaitu 10%, 850.000. Setelah itu tanggal pembayarannya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa klik menu lapor SPT ke KPP. Nah, di sini akan otomatis muncul yaitu untuk bulan 9 yaitu kurang bayarnya 950, yaitu dari sewa 850 plus dengan 100.000 yaitu peredaran bruto tertentu. Kalian bisa klik buat file. Nah, di sini dia akan memilih untuk tempat penyimpanan CSV-nya itu di mana. Misalnya saya taruh di desktop. Terus kemudian kalian oke. Setelah itu SPT PP Pasal 4 ayat 2 itu untuk masa September sudah selesai. Tinggal kita menyiapkan untuk pelaporannya. Nah, di sini ini file CSV-nya. Untuk teman-teman yang ketika sudah membayarkan e-billingnya, kalian bisa foto terus kemudian di format PDF. Terus kemudian saya ambil sampel di sini. Nah, ini untuk yang menu lapor yang akan kita laporkan ke KPP atau ke DJP online. Untuk pelaporannya, kalian untuk nama file CSV-nya dan nomor dan lampiran PDF-nya harus sama. Jadi kalian untuk melihatnya kalian bisa klik terus kemudian di rename, kalian copy aja. Terus kemudian di PDF-nya yang tadi yang bukti pembayarannya kalian bisa klik lagi. Terus klik kanan, rename, terus kemudian kita paste di situ. Maka akan otomatis sama. Nah, file 2 ini kalian bisa lampirkan pada saat pelaporan di DJP online. Oke, sampai sini dulu.
Jika kalian ada pertanyaan tentang perpajakan atau kendala dengan perpajakan, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian punya rekomendasi untuk pengen tahu tentang misalnya penginputan ISPT pasal 21 atau apapun, kalian bisa komen juga di bawah, atau kalian bisa WhatsApp ke WhatsApp kami, yaitu ada di bawah juga, ada keterangannya. Oke, sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, sekali lagi saya ingatkan untuk klik tombol subscribe, bantu kami agar kami semakin semangat lagi.